Selamat siang pemirsa. Kasus anggota polisi menolak pendampingan bos rental atau pemilik rental mobil yang semakin ramai, dan gini pelakunya memang tengah diproses, ya, pelaku penembakannya. Nah, ada yang lebih menarik untuk dibahas. Apa yang menarik? Yang menarik adalah jika dibahas, maka pelanggaran itu sangat nampak yang dilakukan oleh anggota kepolisian atau oknum polisi dari Polsek Cinangka itu. Apa itu? Adalah membiarkan orang diduga telah melakukan tindak pidana. Bukan sekedar menolak mendampingi bos rental mobil untuk mengambil unitnya dari oknum anggota. Tetapi pelanggaran karena telah membiarkan adanya dugaan peristiwa pidana. Apa itu dugaan peristiwa pidananya? Dugaan peristiwa pidananya adalah orang yang diduga memiliki senjata api yang kita tidak tahu, ya, ilegal atau tidak, maka seorang anggota polisi harus curiga bahwa itu adalah ilegal, apalagi membahayakan. Nah, seseorang yang memiliki senjata api yang diduga ilegal itu jelas-jelas telah melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 1951, yaitu Undang-Undang Darurat, di mana ancaman hukumannya adalah hukuman mati atau seumur hidup atau penjara setinggi-tingginya 20 tahun penjara. Bagaimana membahasnya? Begini, pemilik rental mobil almarhum Ilyas, ya, bersama anaknya itu mendatangi Polsek Cinangka, menyampaikan maksud dan tujuannya minta pendampingan bahwa mobil miliknya itu berada di tangan orang lain dan ingin diambil alih. Tetapi dalam penyampaiannya itu, pemilik rental mobil juga menyampaikan bahwa ia diancam oleh orang yang menguasai mobil itu dengan senjata api. Menyampaikan juga bahwa orang yang menguasai mobil itu membawa senjata api. Tapi respon dari oknum Polsek Cinangka mengabaikan, meremehkan. Bahkan kalau saya melihatnya itu dengan sengaja membiarkan. Nah, dari mana oknum polisi itu bisa dikatakan membiarkan adanya dugaan peristiwa pidana ketika memiliki senjata api itu, ya, dilarang oleh pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat, di mana ada sanksi hukumannya, berarti itu peristiwa pidana. Kita jangan lihat dulu bahwa itu adalah senjata api legal yang dimiliki oleh anggota yang resmi. Kita jangan lihat dulu, karena belum tahu kan. Nah, polisi harus curiga bahwa senjata api yang dipegang oleh orang tersebut, yang dilaporkan oleh bos rental tersebut, polisi harus mencurigai bahwa itu adalah ilegal. Adapun setelah turun, kalau kemudian ternyata itu legal resmi, ya beda lagi urusannya, serahkan ke instansi yang berwenang atau institusi yang berwenang. Tetapi harus curiga dulu, itu ada peristiwa pidana karena diduga ada orang yang memiliki senjata api, apalagi membahayakan sampai mengancam nyawa. Ya, kenapa membahayakan? Lah, kalau ada orang laporan ke Polsek memberitahu bahwa itu ada senjata api, ya, dipakai orang tersebut, berarti itu kan membahayakan. Nah, ini dibiarkan. Coba bayangkan, dipikir pakai logika. Udah, kita jangan bicara mau mengambil alih kendaraan lah. Kemudian orang yang menguasai mobil itu menggunakan senjata api. Jangan bicara itulah. Kita lihatlah, misalnya, ya, di kerumunan massa atau di kerumunan masyarakat, ya, itu ada orang membawa senjata api di tiang-tiang-tiang atau ditunjuk-tunjukkan begini. Nah, lalu kita melaporkan ke polisi, Pak Polisi, tolong dong, itu di sana ada orang membawa senjata api, menentang-nentang senjata api. Terus polisinya jawab seperti kayak Polsek Cinangka, alah itu paling bohongan. Parah nggak coba? Parah. Ini polisi sepertinya nggak ngerti hukum ini, oknum polisi di Polsek Cinangka ini.
bahwa ya, orang yang memiliki senjata api itu, orang yang membawa senjata api itu adalah orang yang melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat. Harus ke situ dulu kecurigaannya seorang anggota itu supaya bisa menindaklanjuti. Ya. Nah, bagaimana kalau dibiarkan? Maka memiliki senjata api yang kita curigai adalah orang itu ilegal, berarti itu ada peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat. Sehingga kalau dibiarkan berarti oknum polisi ya yang menerima pemberitahuan tentang adanya senjata api ya yang ditunjukkan oleh orang yang menguasai unit itu kemudian dibiarkan oleh polisi, oleh oknum polisi Polsek Sinangka, berarti sama saja oknum Polsek Sinangka itu telah membiarkan adanya peristiwa pidana. Itu. Jadi ini tidak sekedar menolak mendampingi, tetapi oknum polisi yang mengabaikan ketika ada informasi adanya senjata api itu, berarti oknum polisi itu telah membiarkan adanya dugaan peristiwa pidana. Itu. Nah, memang ya, Kapolda Banten telah melakukan konferensi pers. Walaupun belum ada putusan sidang kode etik, tetapi Kapolda Banten melalui hasil pemeriksaan propamnya menengarai adanya pelanggaran. Pelanggaran dimaksud adalah pelanggaran menolak atau tidak melayani masyarakat ketika masyarakat membutuhkan pertolongan atau menyampaikan laporannya. Nah, tetapi kalau Bapak Kapolda menonton ini, ya, ini oknum ini Pak, bisa ditambahkan membiarkan adanya peristiwa pidana. Ketika ada masyarakat menyampaikan adanya peristiwa pidana, yaitu orang yang memiliki atau yang menguasai atau yang memegang senjata api kemudian dilaporkan ke anggota polisinya abai, Pak. Berarti itu membiarkan. Nah, persoalan ya setelah dilakukan penyelidikan, kemudian ya ternyata senjata api itu dimiliki oleh anggota TNI, artinya kepemilikannya itu legal atau resmi, itu persoalan berbeda. Itu kan setelah tahu. Nah, tetapi bayangkan ya awal waktu belum tahu bahwa itu anggota TNI yang senjatanya itu resmi. Nah, aparat polisi ini harus curiga dulu bahwa itu adalah ilegal sehingga harus turun. Nah, di situ kalau dibiarkan sama saja oknum polisi tersebut telah membiarkan adanya dugaan peristiwa pidana. Itu. Nah, sehingga ya ini masukan buat Bapak Kapolda Banten ya agar ya pelanggaran telah membiarkan adanya peristiwa pidana ini juga menjadi poin tambahan untuk memberikan sanksi di sidang kode etik nanti. Itu ya. Nah, kemudian untuk di TNI-nya. Nah, setelah dilihat, setelah dipelajari ya, nah, dari TNI mengatakan bahwa anggotanya itu menembak karena dikeroyok oleh 15 orang. Tetapi itu dibantah oleh Rizky Agam, anaknya almarhum pemilik rental, bahwa tidak ada pengeroyokan itu. Nah, buat pejabat TNI yang menyampaikan hal itu, mohon juga harus berimbang, Pak. Dimintai keterangan juga pihak keluarga korbannya, terutama anaknya almarhum Pak Ilyas, pemilik rental itu. Ditanyakan, karena dibantah, Pak. Jadi Bapak ini lagi disukai Pak tentara itu oleh masyarakat. Tetapi saya lihat di media sosial, gara-gara Bapak berstatement seperti itu, netizen akhirnya ada rasa tidak percaya Pak sama Bapak sama institusi TNI. Nah, jadi saya sih menyimpulkan, ya nggak mungkin lah Pak dikeroyok itu. Orang mobilnya aja ini mobil hasil kejahatan nih Pak, hasil penggelapan. Ya, nah mereka yang mengejar itu adalah korban. Jadi siapapun, mau TNI, mau polisi,
yang melindungi, menguasai barang yang hasil kejahatan itu nggak benar, Pak. Itu. Jadi saran saya sih ya jangan terlalu melindungi anak buahnya, Pak. Walaupun saya tahu selama ini TNI tegas ya, selama ini TNI tegas. Tetapi kali ini di kasus pemilik rental mobil yang meninggal ini, statement dari TNI ini sangat disayangkan oleh kami masyarakat, Pak, netizen semuanya. Baca saja komentar-komentarnya di berita tentang statement Bapak bahwa anggota TNI yang menembak itu karena dikeroyok oleh 15 orang. Coba Bapak baca komentarnya. Semuanya itu pada negatif, Pak, akhirnya menilainya. Itu. Jadi saya berharap ya, ini oknum TNI siapapun itu, mau oknum TNI maupun oknum polisi yang menguasai, yang menginginkan kendaraan-kendaraan yang didapat secara ilegal, proses tindak bila perlu PTDH, Pak. Demikian dari kantor pengacara Tony dan partner.